Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar Thaqofah Akidah di kelas 3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna lagi, yaitu An-Nafi' dan An-Nur. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa ya, kita berdoa dulu bersama-sama. Oke? Wahid, Isnain, Falas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Anda semuanya yang semoga sehat selalu di sana ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar Asmaul Husna lagi. Kalau yang kemarin kita sudah belajar beberapa Asmaul Husna, masih ingat kan apa saja? Nah, hari ini kita akan belajar 2 lagi yang baru. Apa itu Ustaz? Yang pertama adalah Asmaul Husna, yaitu nama Allah An-Nafi'. Apa? An-Nafi'. 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 Ingat-ingat ya. An-Nafi' itu artinya apa Ustaz? An-Nafi' itu Allah yang Maha memberi manfaat. Jadi Allah yang Maha memberikan manfaat. Allah An-Nafi', Allah yang Maha memberikan manfaat, artinya nggak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memberikan manfaat kepada setiap makhluknya. Dan Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini penuh dengan manfaat. Walaupun semut yang kecil sekalipun, walaupun bakteri yang nggak kelihatan oleh mata sekalipun, itu ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya. Nyamuk deh, tahu kan nyamuk? Tahu kan nyamuk? Tahu pasti kan? Yang nging 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 gitu. Nah, itu nyamuk. Manfaatnya apa coba? Nggak ada manfaatnya loh Ustaz. Itu kan suka makanin darah itu. Nggak ada manfaatnya lah. Apa coba manfaatnya? Hidupnya di tempat yang kotor lagi, di genangan air. Manfaatnya apa coba? Kemudian hidup, ngisep darah manusia, cuman sehari, habis itu mati. Jadi hidupnya nyamuk itu cuma 1 hari doang. Kalau ketemu nyamuk yang lain itu udah nyamuk yang berbeda lagi di hari yang berikutnya. Terus apa manfaatnya Ustaz nyamuk itu? Coba antum bayangkan, kalau nggak ada nyamuk, kira-kira cicak makannya apa? Bukan masih ada yang kecil-kecil itu Ustaz, yang terbang-terbang kecil-kecil itu. Oke, nyamuk jadi makanan cicak, tapi antum masih bisa menjawab ya, kan masih ada makanan yang lain untuk cicak. Nyamuk nggak usah diciptain aja gitu.
Oke, kalau gitu. Kalau nggak ada nyamuk, berarti nggak ada lotion, minyak atau obat nyamuk. Nggak ada lotion untuk nyamuk, nggak ada semprotan nyamuk. Terus yang jualan minyak nyamuk atau jualan obat nyamuk itu pasti nggak laku. Orang-orang pasti kemudian nggak mau beli. Akhirnya mereka bangkrut. Akhirnya mereka nggak punya uang. Tuh, gara-gara nyamuk. Ada obat nyamuk yang dibeli oleh orang lain, ada manfaatnya, dapat uang, jualan obat nyamuk. Coba, ada manfaatnya. Bahkan nyamuk yang kecil aja ada manfaatnya. Apalagi manusia. Allah ciptakan mata, Allah ciptakan hidung, Allah ciptakan mulut untuk berbicara, untuk berbicara yang baik, untuk melihat yang baik. Mata kita itu Allah ciptakan diri kita penuh dengan manfaat. Coba, buah manggis, siapa yang tahu apa buah manggis? Buah manggis itu kan kalau warnanya ungu ya, dibuka putih, dimakan enak. Terus biasanya kulitnya dibuang. Ternyata di kulit manggis itu Allah memberikan manfaat yang besar. Dulu Ustadz pernah ngumpulin kulit manggis, Ustadz kasih ke tetangga Ustadz yang punya penyakit kanker payudara. Jadi ada penyakit di payudaranya, di dadanya sini, untuk dada perempuan ya, ada penyakitnya, ada kankernya. Terus obatnya adalah kulit manggis. Cuman kulit doang Ustaz, ada manfaatnya? Ada, malah banyak, mahal. Obat kanker, coba, obat penyakit ganas, ada manfaatnya semua. Maka semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu ada manfaatnya semuanya. Karena Allah itu tidak mungkin menciptakan makhluknya tanpa manfaat sedikit pun. Nah, itu ya yang perlu kita pahami. Yang selanjutnya yang perlu kita pahami adalah tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang memberikan mudarat kecuali hanya Allah yang mengizinkan. Jadi nggak ada orang yang bisa membantu kita kalau Allah nggak mengizinkan. Karena Allah yang maha memberikan manfaat. Jadi kita bisa dibantu orang lain, kita bisa membantu orang lain, kita bisa membantu umi kita, abi kita, memberikan manfaat kepada mereka itu karena Allah mengizinkan. Coba kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bakal terjadi. Makanya mengamalkan sifat an-nafi ini atau asmaul husna an-nafi ini bisa dengan pertama berzikir. Zikir yang sering kita ucapkan adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah yang la yadurruhu ma'asmihi syai'un, yang tidak dapat memberikan mudarat apapun yang ada di sama, di langit, wa huwa fil ardi, dan di bumi nggak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali atas izin Allah. Yang ngasih mudarat aja nggak bisa, apalagi memberikan manfaat. Maka kita sebagai seorang muslim harus berusaha mengamalkan asmaul husna ini dengan cara memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita itu sebagai manusia juga harus menjadi orang yang bermanfaat, orang yang bisa membantu orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kebaikan gitu. Jangan jadi orang yang malas beribadah, jangan jadi orang yang malas membantu orang lain, jangan. Karena Allah itu memberikan kita badan penuh dengan manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu tentang an-nafi ya, semoga bisa dipahami. Dan yang kedua tentang an-nur. Allah juga punya nama asmaul husna an-nur. Allah yang maha cahaya, maksudnya maha memberi cahaya. Kok cahaya Ustaz? Maksudnya apa maha memberi cahaya? Maksudnya adalah Allah yang maha memberi petunjuk. Kalau difahami Allah maha memberi cahaya, oke deh. Allah yang maha memberi cahaya. Coba kalau gak ada cahaya nih, gelap semua nih.
Kenapa ada cahaya yang bisa sampai ke kita bisa melihat kanan kiri kita, melihat indahnya pohon, indahnya pemandangan, karena ada cahaya yang menyinari mereka. Cahaya itu dari mana? Dari Allah. Coba kalau Allah nggak ciptakan matahari, oh gelap tuh, gelap banget. Nah, makanya Allah yang maha memberi cahaya. Walaupun dalam hal yang lain cahaya ini difahami sebagai petunjuk. Allah yang maha memberi petunjuk. Manusia itu hidup di dunia itu kalau nggak dikasih petunjuk sama Allah bakalan tersesat. Nah, akhirnya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka Allah berikan petunjuk, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Rasulullah sebagai teladannya. Maka orang-orang siapapun yang mengikuti Al-Quran, Al-Quran kan juga petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka orang yang kemudian mengikuti petunjuk Allah, pasti dia orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang benar untuk kembali pulang ke surga. Dan siapa saja orang yang tidak mau mengambil petunjuk Allah, maka dia adalah orang yang tersesat, yang nantinya akan mendapatkan siksa dari Allah karena tersesat. Maka Allah itu maha memberikan petunjuk. Semua manusia di bumi ini pasti dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Coba siapa sekarang yang nggak pernah dikasih petunjuk Al-Quran? Pasti tahu semua Al-Quran itu ada di Quran, ada di buku, ada di HP, semuanya ada Qurannya kan. Itu petunjuk bagi manusia, bagaimana berbuat baik, bagaimana sholat, bagaimana tidur yang baik, bagaimana ibadah kepada Allah yang baik. Itu semuanya ada petunjuknya di Al-Quran dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Al-Quran makna An-Nur itu punya 11 arti. Di Al-Quran itu ada kata An-Nur. Nah, bahkan ada surat An-Nur yang artinya cahaya. Tapi dalam Al-Quran An-Nur itu artinya banyak. Yang pertama, An-Nur berarti agama Islam. Yang kedua, An-Nur berarti iman. Yang ketiga, An-Nur berarti pemberi petunjuk. Yang keempat, An-Nur yang berarti Nabi Muhammad. Yang kelima, An-Nur yang berarti cahaya siang. Yang keenam, An-Nur yang berarti cahaya bulan. Yang ketujuh, An-Nur yang berarti cahaya yang menyertai kaum muslimin, kaum mukmin ketika menyeberang Sirat. Yang kedelapan, An-Nur yang berarti penjelasan tentang halal dan haram yang terdapat di di dalam Taurat. Yang kesembilan, An-Nur yang berarti Injil. Yang kesepuluh, An-Nur yang berarti Al-Quran. Yang ke-11, An-Nur yang berarti keadilan. Maka Allah itu maha An-Nur, maha memberikan petunjuk, maha memberikan keimanan, maha memberikan cahaya dan lain sebagainya. Itu An-Nur ya. Nah, sampai di sini maka sebagai seorang hamba yang meneladani nama An-Nur, nama Allah An-Nur, maka kita harus selalu memperbaiki diri agar menjadi manusia yang terus ikut petunjuk Allah. Karena Allah maha petunjuk, kita ikuti petunjuknya, yaitu Al-Quran. Termasuk salah satunya menghafalkannya, tahfiz Quran, membacanya, tahsin Quran, dan mengamalkannya, albi'ah. Jadi kalau kita sudah menjalankan tahfiz, tahsin, dan mengalbi'ahi, dan menjalankan albi'ah, itu berarti kita sudah mengikuti Allah yang An-Nur, Allah yang maha memberi petunjuk, terus kita ikuti jalannya. Dan kita juga harus menjadi petunjuk bagi orang yang belum dapat petunjuk. Jadi kalau ada teman kita yang mungkin masih belum tahu Islam, mungkin masih belum mau sholat, kita harus jadi petunjuk bagi dia, supaya Allah juga ridho kepada kita. Jadi kita dapat pahala dari orang itu, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar dia sholat juga, biar dia tahfiz juga. Kalau ada temennya yang salah jalan, kita ingetin supaya benar jalannya. Nah, itu berarti kita mengamalkan An-Nur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami ya sampai di sini ya. Semangat terus Ananda kelas 3. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.